Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita ada quick review 2 produk dari Olight nih. Yang pertama ada smartwatch Olight W12. Nah satu lagi ini ada Olight Magic Sound Wireless Mini Home Theater. Langsung aja deh, masuk ke videonya. Yang pertama kita ke smartwatch Olight W12 nya dulu. Ini kalau di official store itu harganya di 300 ribuan gitu. Nah ini barangnya udah langsung saya pakai ya. Dan kalau dalam boxnya pasti dapat smartwatch dan strapnya, terus dapat untuk ngecharge-nya, dan yang pasti manual serta garansinya. Langsung kelihatan ya kalau untuk si Olight W12 ini dia tuh bertipe kotak untuk desainnya. Dan dia ada satu tombol gitu untuk di bodinya di bagian sebelah kanan. Kalau untuk warna ini kebetulan yang berwarna biru, tapi ada juga yang berwarna hitam. Strapnya silikon berukuran 180-225 mm, dan untuk body smartwatchnya itu plastik ABS plus PC. Beratnya 22 gram buat body only dan hampir 39 gram kalau dengan strapnya. Dan dimensinya itu 43 x 36 x 10 mm. Kalau untuk layarnya HD IPS 1,69 inch dengan resolusi 240 x 280. Langsung aja deh, kalau dari pengalaman saya, untuk W12 ini kerasa ringan di tangan dan juga masih cocok sih untuk ukurannya, kalau buat ukuran tangan saya ya. Nah, tapi kalau untuk strapnya sendiri, ya memang sih pengalaman saya pakai smartwatch lain juga, kadang-kadang saya merasa gatal gitu, tapi nggak pernah yang sampai pengen buka. Nggak tahu nih, kalau untuk W12 ini, kadang-kadang itu kerasa kayak saking gatalnya itu saya agak pengen buka dulu. Tapi memang ya, ini tuh tergantung lagi dari kulit kita, ada yang sensitif, tapi ada juga yang fine-fine aja. Nah kalau untuk layarnya sendiri udah cukup terang. Jadi ketika saya lagi pakai di outdoor gitu, waktu itu memang nggak sampai cerah banget sih dan bahkan agak mendung gitu. Tapi dengan brightness 50% aja cukup. Oh ya, ketika ada notifikasi juga waktu itu saya misalkan kayak WhatsApp gitu, terus saya tekan masuk ke dalam message-nya, itu kelihatan untuk hurufnya itu gede-gede gitu. Cuman ya kalau memang ya teksnya itu panjang, dia akan kepotong. Dan juga nih kalau untuk layarnya, sayangnya untuk ketika di swipe untuk si layarnya ini, dia kadang-kadang tuh masih agak kayak macet gitu, jadi nggak yang terlalu smooth. Bahkan juga ketika saya lagi masuk ke menu misalkan terus saya mau tekan apa gitu di situ, kadang-kadang dia tuh nggak bisa yang langsung aja masuk gitu. Jadi kadang-kadang dia agak nge-lag dikit lah bisa dibilang. Untuk menyalakan layarnya kalian bisa tekan tombol di bodinya ini atau juga dia sudah bisa raise to wake. Cuman kalau dari pengalaman saya kadang-kadang tuh dia masih kayak cuman blinking gitu, jadi dia nyala terus dia langsung mati lagi. Ya tapi itu nggak selalu ya, dan lebih sering kok kalau dia tuh ketika raise to wake dia akan nyala dan ketika tangan saya turun dia bisa langsung mati. Tapi kalau dari pengalaman saya juga ketika saya misalkan lagi kayak cuma buka pintu gitu doang dan tangan saya naik sedikit, itu kadang-kadang dia nyala. Walaupun dia kayak tiba-tiba nyandar, mungkin ini nggak terlalu tinggi dinaikin tangannya, jadi dia langsung mati lagi. Jadi untuk layar nggak terlalu yang smooth, nggak terlalu yang ya bagus untuk ketika di swipe-nya, tapi cukuplah untuk di harganya. Sudah waterproof IP67. Ya saya sih memang nggak pernah nyoba sambil pakai mandi gitu ya. Cuman ketika saya lagi misalkan harus cuci tangan atau memang saya lagi keluar terus agak hujan gitu, saya masih santai-santai aja dan dia masih fine-fine aja kok. Chipset yang digunakan itu Realtek RTL 852X. Kalau untuk Bluetooth-nya itu 5.0, dan kalau untuk masalah jaraknya ketika tidak ada halangan sih masih bisa 8 sampai bahkan 10 meter. Sesuai klaimnya sih seperti itu, dan ketika ada halangan saya cobain ada kehalang tembok beton gitu, dia cepat sih untuk tiba-tiba dia tuh udah mulai kehilangan koneksi gitu lalu dia disconnect. Tapi ketika saya kembali dia akan langsung connect dengan cepat kok. Untuk pairing yang pasti kalian harus install dulu aplikasinya di HP kalian, dan aplikasinya itu bernama Olight Active. Di sini akan langsung ada untuk select device gitu, dan kalian bisa pilih W12-nya ini untuk dia di connect atau bisa dibilang di pairing. Untuk aplikasi cukup standar, bisa lihat data kesehatan kita, bisa lihat step, terus olahraganya, lalu yang pasti untuk setting smartwatch-nya. Oh ya, kalau untuk pilihan watch face lumayan banyak sih. Jadi ketika saya lagi swipe nih, dia loading lagi ke bawah, loading lagi ke bawah, loading lagi ke bawah, dan itu banyak banget ke bawahnya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan ya selera kalian gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya ketika saya mau synchronize, sempat sekali tuh dia kayak nggak mau aja synchronize gitu, sampai saya harus bisa dibilang kayak close dulu aplikasinya, baru saya buka lagi, baru bisa. Ya mungkin lagi error aja kali ya. Oh ya, dan pasti juga udah bisa custom ya untuk watch face-nya. Untuk baterainya dia punya 180 mAh, diklaimnya untuk work time-nya itu di 7 hari dan standby time-nya itu di 20 hari. Sepertinya sih untuk yang 7 hari ini tidak dalam keadaan notifikasi semua nyala ya, dan juga untuk fitur-fitur kesehatannya tidak selalu menyala. Karena waktu dari pertama barang ini saya pegang, saya langsung aktifin semuanya nih untuk notifikasi semuanya, untuk kesehatan semuanya, jadi heart rate selalu dia cek, body temperature juga. Dan itu saya hanya dapat sampai di 3 hari.
Ya menurut saya sih masih cukup wajar ya dengan keadaan selalu nyala dan 24 jam seperti itu. Kalau memang kalian ya sesuai dengan seperlunya aja, bakal masih bisa bertahan sih ya minimal sampai di 5 hari. Tapi setidaknya kalau untuk ngecharge-nya itu hanya butuh 1 jam 10 menitan gitu kok. Cepet banget. Untuk fitur kesehatannya seperti heart rate, blood pressure, body temperature, dan sleep monitoring. Kalau untuk akurasinya bisa dibilang sih cukup akurat ya, walaupun dia kadang-kadang telat. Jadi ya kalau masalah akurasi bisa dibilang dia paling beda 1 atau 2 angka gitu. Cuman seperti yang saya bilang tadi, heart rate kalau misalkan kita bandingkan dengan medical device yang ya rumahan aja, itu biasanya dia cepet kan. Kalau yang medical device ini dia tuh kadang-kadang telat tapi angkanya dia akan menyesuaikan. Tapi baik lagi kalau dari pengalaman saya kadang-kadang tetap sih dia leletnya ini butuh sampai kira-kira setengah menit gitu atau 30 detik baru dia bisa mengikuti. Tapi yang saya suka ketika memang di aplikasinya kalian minta untuk heart rate selalu dicek, terus kalian buka nih jamnya. Untuk heart rate-nya dia akan stop kok. Ya kadang kan ada jam yang versi budget tuh, smartwatch versi budget, walaupun jamnya udah dibuka dia tetap ngitung aja gitu untuk heart rate-nya. Kalau untuk sportnya udah ada 24 jenis olahraga yang kalian bisa pilih di smartwatch-nya. Dan kalau tingkat akurasinya waktu saya hitung sih kadang-kadang dia cukup baik tapi kadang-kadang dia lebih gitu. Jadi kadang-kadang dia masih bisa bedanya nggak terlalu jauh gitu. Jadi ketika saya misalkan 10 step dia bisa ke 12 atau 13 kayak gitu. Tapi kadang-kadang juga pernah waktu saya cobain, saya cuman misalkan jalan di 10 step dia sampai ke 20 step gitu. Fitur lainnya pastinya ada cuaca, terus mengatur musik, find my device, terus stopwatch dan timer. Dan juga udah ada shake to take pictures. Nice. Nah sekarang kita ke OLED S7. Ini tuh mini soundbar gitu ya. Dibilangnya sih wireless mini home theater. Kalau untuk harganya kurang lebih sama sih. Dia di 300 ribuan juga. Dan kalau dalam boxnya pasti dapat satu bluetooth speakernya atau mini soundbarnya ini. Terus dapat 2 kabel nih. Satu untuk ngecharge-nya dari USB A ke tipe C. Dan satu kabel aux 3,5 mm. Dan yang pastinya ada manual serta garansinya. Untuk build quality-nya udah kerasa oke sih. Dia berbahan plastik tapi udah kerasa kokoh. Ukurannya sendiri itu 395 x 95 x 65 mm. Dan kalau untuk beratnya itu di 900 gram. Tapi yang saya paling suka desainnya. Serius pertama kali saya keluarin ini langsung kelihatan banget dia tuh punya kelas aja gitu. Jadi di bagian atasnya ini tuh dia glossy. Walaupun pasti ya ini tuh ya kalau ada debu gitu langsung kelihatan. Dan juga fingerprint magnet. Jadi ya mungkin harus sering-sering dilap aja gitu, dibersihin. Nah kalau di bagian samping ini ada tombol-tombolnya. Jadi ada tombol M itu untuk mengganti modenya. Terus ada play, pause, next track, previous track, dan juga untuk mengatur volume. Nah kalau untuk modenya apa aja nih? Bisa kelihatan di bagian belakang di sebelah switchnya untuk menyalakan si mini soundbarnya ini. Ini ada port tipe C untuk ngecharge-nya dan ada aux, terus bisa pakai TF card atau juga USB. Lupa satu lagi, dia udah ada radio juga. Nah kalau untuk di bagian bawah yang pasti udah ada kayak kakinya gini dan ini tuh dari rubber. Ya waktu saya taruh di atas meja gitu yang kaca, dia lumayan sih dia masih bisa nahan ketika saya agak dorong-dorong dikit. Jadi ketika dia pakai misalkan ada lagu EDM misalkan bassnya keras gitu, dia nggak akan tiba-tiba kayak kedorong sendiri gitu. Jadi aman. Nah kalau di bagian depan langsung kelihatan ya di sini grillnya dan di sini untuk suaranya keluar. Tapi di bagian atas ini di sini ada LED. Ya lumayan sih untuk LED-nya ini walaupun dia cuma garis gitu aja dan juga di bagian OLED-nya ini dia akan menyala. Kerasa aja sih feel-nya tuh jadi agak premium gitu. Kalau untuk ukuran speakernya itu 53 mm dan ada 2 dengan rated powernya itu di 10 watt. Jadi 5 watt per speaker. Untuk frekuensi range-nya di 80 Hz sampai 8 kHz. Diklaimnya powerful and clear sound. Memang sih ketika lagi dengerin EDM gitu masih kerasa kok ada kayak boomnya gitu keluar. Walaupun nggak yang boom banget dan tidak terlalu deep ya. Tapi masih cukup nemenin untuk ada kerasa si bassnya. Walaupun kalau kita bicara detail memang dia tidak bisa mengeluarkan detail banget ya. Ya bisa dibilang sih untuk bassnya ini dia ada tapi nggak yang kerasa sampai bergetar gitu. Jadi kalau buat party sih mungkin agak kurang. Untuk mid, kalau memang kalian suka dengar lagu-lagu pop gitu, terus ada suara vokalnya atau suara instrumen gitar misalkan yang kalian senang aja gitu kedengaran sampai ke lumayan untuk detailnya ini bisa keluar. Untuk OLED S7 ini oke sih, dalam arti ketika saya dengerin lagu-lagu pop gitu suara vokal ini nggak pernah kehalangan sama bass atau treble dan bisa jelas terdengar. Ya bisa dibilang sesuai klaimnya sih kalau untuk yang bagian clearnya. Walaupun tetap ya jangan dibandingkan dengan yang harganya di atas ini pastinya. Kalau untuk treble bisa saya bilang sih dia kayak nemenin aja gitu dia, walaupun kadang-kadang masih bisa keluar untuk sparklingnya. Cuma saya cobain dengerin lagu-lagu rock gitu ya kurang dapet aja sih untuk feel-nya atau vibe-nya gitu. Jadi memang lebih cocok untuk genre-genre misalkan kayak pop atau EDM.
Ya intinya sih kalau untuk suara bisa saya bilang sih masih sesuai harganya ya, dan ketika saya pakai di ukuran kamar yang 3x3 gitu masih cukup banget. Untuk dipasang di ruang tengah misalkan masih cukup oke juga, cuman pastikan kalau kalian memang ini untuk menemani TV kalian, TV-nya udah kegedean ya pasti ini kekecilan lah ya. Tapi kalau untuk TV yang memang ukurannya masih tidak terlalu besar dibandingkan dengan si speaker ini masih oke, dan suaranya juga kan masih cukup-cukup aja gitu. Saya cobain juga untuk sambil nonton film gitu. Ya lumayan oke, tapi tetap banyak detail yang saya rasa kayak dia kurang bisa dikeluarin aja. Nah kalau untuk koneksi dia menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC. Kalau untuk jarak sendiri ketika memang tidak ada halangan, saya cobain tuh sampai 10 meter bahkan agak lebih dikit. Tapi ketika memang ada halangan dia cepet untuk tiba-tiba kayak mulai hilang-hilang gitu suaranya, lalu langsung disconnect. Oh ya, untuk pairingnya gampang banget kok, kalian tinggal nyalain dengan switch di belakangnya ini, dia akan langsung masuk pairing mode, dan kalian tinggal searching di device kalian yang udah nyala Bluetoothnya, lalu tekan deh untuk pairing. Nah kalau untuk baterainya dia diklaim ultra battery life. Memang sih diklaimnya ini dia itu sampai 10 jam dengan baterainya 1500 mAh. Nah waktu saya cobain, saya play terus dengan volume di speakernya ini full, tapi di HP saya cuma 50%. Itu saya nggak dapat sih sampai 10 jam. Jadi saya hitung-hitung awalnya tuh memang per 1 jam itu dia berkurang 10%. Jadi seharusnya 100% itu kan sampai 10 jam. Cuman setelah 50% ke bawah itu kerasa lebih cepat aja gitu. Bahkan dalam 1 jam itu bisa langsung berkurang sampai 20%. Jadi waktu saya tes sih paling lama saya dapat itu di sekitar 8 jam gitu. Tapi itu juga dengan volume yang saya nggak selalu sama gitu. Kadang-kadang saya turunin, kadang-kadang saya di 50%. Ya pastinya kalau memang baterai memang tergantung lagi dari volume yang kita pakai ya. Dan kalau untuk ngecharge-nya diklaimnya 2,5 sampai 3 jam. Saya dapatnya di 3 jam 10 menit gitu baru dia penuh dari 0%. Kita dengerin aja deh sound sample untuk OLED S7 ini. Kesimpulannya nih, untuk kedua produk ini, OLED W12 smartwatch yang ini, saya bisa rekomendasi di harga 300 ribuan, tapi memang kalian tidak cari yang untuk akurat banget, tapi mungkin lebih ke ya ada style terus dan juga dapat untuk notifikasinya, dan untuk fitur kesehatannya lumayan kok membantu, apalagi kayak sleep monitoringnya itu dia bagus kok untuk mendatanya. Nah buat kalian yang mementingkan sport, saya sih kurang ya, dalam arti karena dia sportnya ini ya kayak stepnya aja gitu dia agak miss ya, dan itu sering terjadi. Kecuali kalian memang nggak keberatan ya, yang penting ada hitungan mendekati lah, ya masih bisa kok. Nah kalau untuk OLED S7 ini bisa banget saya rekomend. Ya pertama saya suka banget dengan desainnya ya, jadi dengan glossy di sini dan ada LED-nya ini cakep aja gitu, dan dengan warna hitamnya ini kalian bisa taruh di depan TV atau kalian mau taruh di meja yang ruang tengah gitu misalkan, buat menemanin kalian ketika lagi ada tamu atau memang lagi ada teman-teman hangout. Dan dengan harga 300 ribuan cukup banget sih kalau untuk kualitas suaranya. Ya kalian kecuali pengen yang rock, pengen detailnya keluar banget, terus kerasa vibe rocknya mungkin agak kurang dikit, tapi penyenang EDM atau sekedar pop gitu masih masuk. Dan juga jangan lupa ya, dia udah banyak untuk modenya, jadi kalian bisa pakai TF card, bisa USB, dan juga udah ada kabel aux-nya. Jadi memberi option aja gitu, kalian mau play lagunya dari mana. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang senang dengan konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita masih bisa jawab satu persatu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye!